wadzabhu li ghairillah, dan menyembelih untuk selain Allah, wasujudu li ghairillah, dan sujud kepada selain Allah, wan nadhru, dan nadar li ghairillah, kepada selain Allah. Kalau orang iman, nadarnya itu kepada Allah. Nadar itu berjanji kepada Allah akan melakukan sesuatu, kayak sumpah gitu. Makanya kafaratul yamin. Jadi memastikan, mengharuskan dirinya berjanji sama Allah melakukan sesuatu jika ada keberhasilan sesuatu. Nadar. Kalau ini dilakukan kepada Mbah Wali di kuburan, Mbah Wali, kalau saya pulang ini bisa lulus sekolah, saya pasti kembali ke sini Mbah Wali untuk misalkan nyembelih kambing di sini, untuk untuk baca Quran 10 kali khatam di sini. Itu namanya nazar. Kalau ditujukan kepada selain Allah, itu syirkun akbar, syirik besar. Ila warruku' wan nadhru li ghairillah warruku' li ghairillah, ruku' kepada selain Allah ila akhirih, sampai akhirnya bab syirik masih banyak. Wa man sarafa syai'an min anwa'il ibadati li ghairillah, barang siapa yang membelokkan sesuatu dari macam-macamnya ibadah itu kepada selain Allah, faqad asyraka asyirkal akbar, maka sungguh dia melakukan kesyirikan pada syirik yang besar. Rukuk itu untuk Allah. Kalau kita menghormat orang kan gini saja kan, nunduk gitu aja. Tapi kalau sampai rukuk itu warka'u wasjudu lillah kan, itu rukuklah kepada Allah. Itu berarti haknya Allah. Enggak boleh terlalu rendah. Orang Jepang itu rendah sekali apa enggak? Rendah sekali. Wah, jangan terlalu rendah ya, nunduk biasa. Kalau sampai mirip rukuk itu berbahaya itu. Berbahaya itu hanya untuk Allah. Enggak boleh rukuk kepada manusia. Makanya ada ulama itu zaman dulu, masih zaman zaman Abbasiyah ya, saya agak lupa namanya itu. Dia terkenal orang alim, cerdas, cerdik, dipanggil oleh Raja Nasrani. Supaya orang ini bisa rukuk seperti rakyat yang lain, menghormat dengan cara rukuk kepada rajanya, pintu masuknya itu dibikin rendah, pendek gitu. Jadi orang kalau masuk itu harus seperti orang rukuk itu. Nah, dia tanggap ulama ini, wah saya disuruh nyembah ini kayak yang lain ini. Nah, langsung dia jalan mundur, sehingga yang tinggi itu adalah pantatnya ini. Nah, dengan pantatnya ini, akhirnya ya rajanya gedek-gedek, masya Allah. Kalau orang pinter banget gitu, bukan rukuk malah disiliti namanya. Disileti apa? Kalau Bandura katanya ebluseng. Ebluseng. Buri-burin. Iya, tang buriin. Buriin celeng salah. Buri celeng itu orang pelit, orang Madura bilang buriin celeng. Salaman sampai duduk itu. Ya, pokoknya jangan keterlaluan lah. Jangan keterlaluan. Kalau syekh-syekh di Arab sana, kalau orang salam itu kadang-kadang lupa kan pakai batuk. Kalau pakai namanya takbil di Arab itu pakai itu sunnah Nabi. Jadi atau dicium lah gantiin itu. Maksudnya sunnah sahabat melakukan itu kepada Nabi. Cuman biasanya umumnya para syekh itu nggak mau, kadang-kadang ditarik tangan karena khawatir kena batuk sama ya hidung. Batuk ini nggak mau, batuk ini untuk sujud. Batuk itu apa? Dahi. Jadi kan itu kadang orang kan salaman terus kena batuk, itu kan mirip orang sujud gitu, orang sujud gitu. Nah, itu. Jadi kalau hal-hal yang memang itu khusus untuk Allah nggak boleh dilakukan untuk manusia, nggak boleh. Itu khusus untuk Allah. Makanya harus pintar, harus cerdas menghadapi, kayak ulama itu tadi. Beda dengan Abu Nawas ya. Abu Nawas kan mengadakan
perlombaan itu katanya, dongengannya kan begitu. Siapa, kata temannya, siapa yang bisa nyiliti rojo ablis senge pratok dapat hadiah 100 dinar apa 1000 dinar apa 1000 dirham. Kata Abu Nawas, saya yang bisa. Orang mikir gimana caranya bisa nyiliti rojo ini, orang datang itu harus begini. Ternyata waktunya udah diumumkan, lihatlah pertunjukan yang bahwa Abu Nawas akan berani mantati raja. Akhirnya betul Abu Nawas datang pakai baju kecil bajunya. Terus kancingnya wakah di sini. 1, 2, 3, 4 ini. Di depan ini Pak. Salah. Pokoknya nggak umum lah. Bajunya kecil, kancingnya banyak gitu. Banyak. Tapi masih kecil-kecil. Terus macam ada yang besar, ada yang kecil, campuran lah. Ketika menghadap raja, ditanya sama Abu Nawas, kamu kok pakai baju yang aneh kayak gitu? Kancing ada besar, ada kecil, ada gini. Kata Abu Nawas, Baginda Raja, ini belum seberapa ini. Ada yang lebih besar lagi, Baginda Raja. Ditaruh di sininya, di pantatnya sini. Wah, ini dia, Baginda Raja. Akhirnya bagindanya disiliti. Nah, itulah Abu Nawas. Tapi kalau yang tadi ulama, bukan Abu Nawas. Abu Nawas ini kan nyari uang toh, ini bukan tauhid ini. Baik, wa man sarafa syai'an min anwa'il ibadati li ghairillah faqad asyraka asyirkal akbar. An-naw' tsani, macam yang kedua. Asyirkul asghar, syirik yang lebih kecil. Asghar itu dikatakan dengan isim tafdil, shaghir, asghar. Dikatakan lebih kecil karena ada bandingannya yang lebih besar. Jangan dibilang dosa kecil. Ini istilah asghar ini karena ada akbar, ada asghar, harus dibedakan. Ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Dua-duanya besar. Dua-duanya besar dosanya. Nanti ada perbedaannya di bawah. Wa huwa ma warada fil kitabi was sunnati tasmiyatuhu syirkan. Syirik asghar itu apa-apa syirik warada yang datang yang dibahas fil kitab was sunnah, dalam Al-Qur'an dan hadis. Datang apa tasmiyatuhu, penamaannya syirkan, syirik. Jadi dalam ayat, dalam hadis, perbuatan itu diungkap dengan kata-kata syirik, kata-kata syirik. Namun wadallat al-adillatu, menunjukkan apa beberapa dalil qarinah atau dalil kaitan-kaitan yang berkaitan itu menunjukkan ala anna sahibahu la yakhruju minal millati, atas sesungguhnya pelakunya syirik tersebut tidak keluar dari agama. Jadi ada suatu pekerjaan yang dalam nas dalil Quran hadis lafadznya itu syirik, ditulis syirik gitu. Ungkapannya itu dengan kalimat syirik. Namun setelah digabung dengan dalil-dalil yang lain, diteliti, itu pelaku yang mengerjakan seperti itu belum keluar dari agama. Yang meneliti siapa ya? Para ulama. Oh, gandengannya ini seperti orang salah niat itu kan. Tidak ada dalil yang lain yang mengatakan bahwa ini keluar dari agama. Maksudnya orang arya contohnya, pamer. Tapi dalam hadis disebut itu syirik. Itu syirik. Maka ini tergolong syirkun asghar. Artinya bukan syirik besar yang keluar dari agama, tapi dosa besar. Dosa besar. An-naw'ul awal wa huwa naw'an, dan syirik asghar ini ada dua macam. An-naw'ul awwalu, macam yang pertama, syirkun fil alfaz, syirik di dalam beberapa lafaz, dalam ucapan. Kal halifi bi ghairillah, seperti bersumpah menyebut nama selain Allah. Kalau bersabda siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillah, siapa yang sumpah
menyebut selain Allah, faqad kafara, maka sungguh melakukan kekafiran dia, au asyraka, atau melakukan kesyirikan dia melakukan kesyirikan. Ini kalau hanya bersumpah, ya, lafadznya kan syirkun fil alfat, bukan dari dalam hati ini. Jadi syirkun fil alfat saja, dia menyebut nama selain Allah, seperti orang Quraisy dulu, wallata wal uzza, demi Lata, demi Uzza, atau di sini apa? Demi langit, demi bumi, demikian, nggak termasuk. Demi langit, demi bumi, pokoknya demi itu yang digunakan untuk sumpah. Lafadznya ini lafadz syirik. Di mana kesyirikannya? Karena orang bersumpah itu dikatakan kafilnya itu Allah. Kan itu kan? Allah yang jadi penanggung jawabnya. Artinya orang bersumpah itu dia menyatakan sesuatu supaya kuat, itu disebut nama Allah, nyebut nama Allah, wallahi, demi Allah, sehingga orang yang mendengarkan juga takut sama Allah. Nah, di sini ada nilai ibadahnya. Jadi orang bersumpah itu ada nilai ibadahnya di mana? Karena yang bersumpah maupun yang disumpahi, orang yang diajak omong itu dengan sumpah itu, dia mengagungkan Allah. Kayak Nabi Isa itu jelas-jelas dia melihat orang itu mencuri di depan Nabi Isa. Nah, setelah dia wallahi, demi Allah, Nabi Isa takut karena menyebut Allah. Ya udah, berarti mata saya yang salah, kata Nabi Isa. Karena saking menghormat nama Allah, sebutan Allah ini diagungkan. Nah, cuman kalau sekarang dikembalikan kepada sumpah orang biasa, ya, atau kepada selain Allah, itu umumnya selain orang musyrik lah, ya. Kalau orang iman atau orang muslim biasa atau siapa saja, itu biasanya kan hanya di lisan saja. Kalau orang musyrik kafir Mekah memang mengagungkan kepada Lata dan Uzza, sehingga di situ syirkun akbar. Di situ syirkun akbar. Kalau ini masuk syirkun asghar karena lafadznya saja. Lafadznya. Fahim tuh? Nah, lafadznya dari faqad asyraka, faqad kafara wa asyraka, ya, au asyraka. Sungguh dia telah kafir, dia telah melakukan kesyirikan. Berarti kalau hanya lafaz berarti namanya kufrun duna kufrin. Ya. Jadi kekafiran yang bukan kekafiran yang akbar, yang keluar dari agama, bukan, tapi dosa besar. Dosa besar. Begitu juga asyrak, bukan kesyirikan yang akbar kalau hanya lafadznya saja, tapi dosa yang besar. Wa mithlu qauli, dan seperti ucapan laulallahu wa anta, seandainya tidak karena Allah, wa anta, dan karena kamu. Seandainya tidak karena Allah, bukan karena Allah yang menolong, dan kamu, maka saya celaka misalkan. Seandainya Allah tidak menolong saya dan kamu juga, maka celaka. Dan ini ucapan seperti ini ucapan syirik. Nah, ini perlu saya contohkan karena supaya kita nggak salah. Ucapan syirik, lafadz seperti ini, lafadz, karena seakan-akan lafadznya itu menyamakan Allah dengan manusia, lafadznya. Tapi kalau ini diikuti betul, tapi umumnya orang ngomong kayak begitu secara umum tidak gitu. Apalagi muslim, apalagi mukmin. Nah, tapi kalau itu asli orang musyrik, bisa saja. Misalkan laulallahu wallata, seandainya bukan karena Allah dan bukan karena berhala Lata, karena dia memang menyamakan Lata dengan Allah, itu musyrik total. Karena dia berangkat dari keyakinan. Ini hanya lafadznya saja, tidak ada keyakinannya, lafadznya saja. Masya Allah wa syi'ta, ini juga menyamakan masyiah. Apa-apa yang menghendaki siapa Allah, wa syi'ta, dan kamu menghendaki. Semua ini terjadi karena kehendaknya Allah dan kehendak kamu.
Berarti menyamakan masyiah. Masyiah itu adalah sifat Allah. Nah, berarti masyiahnya manusia yaitu sifat manusia. Berarti menyamakan sifat Allah dengan sifat manusia. Kalau ini hanya lafaz, ucapan saja, maka syirkun apa? Asghar. Tapi kalau diikuti dengan keyakinan, syirkun akbar. Kalau meyakini betul, tapi ini tidak terjadi pada orang Islam insya Allah secara umum. Tidak ada orang bahwa kehendaknya Allah itu sama dengan kehendaknya manusia. Walaupun tidak punya keyakinan seperti itu, ya, tidak menyamakan kehendak Allah dalam hatinya, tapi ngomong, nah, omongannya ini disebut syirkun asghar. Syirkun asghar. Wa madza ba'dahu? Hada syirkun fil alfad. Ya, ini adalah syirik di dalam beberapa pelafatan ucapan.